Halo, assalamualaikum sobat RTV. Di Samar Story kali ini kita akan menceritakan suatu hal mistis dari sebuah kontrakan tak berpenghuni. Hendri ini adalah seorang perantau dari sebuah desa ke kota. Dan mau tidak mau, Hendri harus mencari tempat tinggal. Akhirnya, dia menemukan suatu kontrakan yang harganya sangat-sangat murah. Karena Hendri hanya punya uang pas-pasan, akhirnya Hendri mau dan mengontrak di rumah kosong itu. Hendri datang ke kontrakannya itu. Kontrakannya ternyata tidak sesuai sama apa yang Hendri bayangkan gitu. Dengan harga yang murah, ternyata kontrakannya itu besar, luas. Menurut akal sehat, nggak mungkin rumah sebesar ini dikontrakkan dengan harga yang sangat murah. Tapi karena sebuah pekerjaan yang dituntut selama 1 tahun, mau nggak mau, Hendri memutuskan untuk mengambil kontrakan itu selama 1 tahun. Hari pertama dan hari kedua berjalan seperti biasa. Hari ketiga, suatu keanehan sudah mulai kerasa di dalam rumah kontrakan itu. Jadi, Hendri ini adalah seorang karyawan yang bekerja dengan waktu shift malam. Jadi pekerjaannya malam hari sampai pagi hari. Setiap pergi berangkat kantor, kondisi rumahnya itu awalnya rapi, tapi keesokan harinya tiba-tiba kamarnya dan seluruh isi di kontrakan itu banyak yang berjatuhan dari tempatnya. Melihat suasana rumah kontrakan kayak gitu, Pak Hendri panik karena mikirnya jangan-jangan ada maling ini. Tapi setelah Pak Hendri itu ngecek, gak ada yang hilang di rumahnya. Barang-barangnya semuanya lengkap, hanya saja semua perabotan yang ada di rumahnya itu berantakan. Yang membuat Pak Hendri ini semakin curiga karena kejadian itu mesti tiap malam. Wajar dong kalau tengah malam dikira ada maling, tapi kenapa nggak ada yang hilang? Akhirnya Pak Hendri memutuskan untuk mengambil cuti 1 hari agar ketika malam hari bisa mengontrol ada apa di rumah itu. Karena tiap malam rumah itu mesti berantakan. Dan ketika malam itu tiba, Pak Hendri mencoba untuk berdiam diri di dalam rumahnya, lebih tepatnya di dalam kamarnya. Karena waktu itu tengah malam, Pak Hendri agak lapar dong. Jadi Pak Hendri memutuskan untuk buat mie instan kayak gitu. Pak Hendri pergi ke dapur dulu sebentar. Ketika Pak Hendri sudah selesai buat mie, anehnya rak buku yang awalnya rapi tiba-tiba sudah berserakan di bawah. Pak Hendri sudah mulai curiga, jangan-jangan saya lagi lengah nih. Akhirnya Pak Hendri mulai memberanikan diri nih. Siapapun kamu, ayo keluar. Aku nggak takut. Ada nada ancaman seperti itu. Tiba-tiba dari sekitar rumahnya, perabotan mulai berjatuhan secara perlahan-lahan dan mulai kerasa semakin banyak yang berjatuhan di dalam rumahnya. Pak Hendri semakin panik tuh, bingung ya kan? Loh, ada apa dengan rumahku? Akhirnya karena semakin banyak yang berjatuhan, Pak Hendri pun menyerah dan mencoba keluar dari rumahnya. Dari luar pintunya terdengar sangat keras, banyak sekali benda-benda berjatuhan di dalam rumahnya. Dan ketika suara itu sudah mulai reda secara perlahan, Pak Hendri memutuskan untuk mengintip di balik jendela rumahnya. Ada apa? Ketika dibuka, ternyata banyak sekali sekumpulan anak kecil tanpa rambut sedang bermain lempar-lemparan di dalam. Karena merasa diintip, makhluk itu tiba-tiba melihat ke arah Pak Hendri. Dengan sekejap, anak kecil itu lari menuju Pak Hendri. Dan blas, semua pandangan menjadi hitam. Pak Hendri pun jatuh pingsan. Dan keesokan harinya, ada salah satu warga menemukan
Pak Hendri tidur di halaman rumah itu. Akhirnya Pak Hendri dibangunkan oleh warga setempat. Pak Hendri kaget. Loh, kok saya ada di sini? Akhirnya warga pun juga menanyakan kenapa Pak Hendri bisa tidur di halaman rumahnya. Pak Hendri pun menceritakan apa yang terjadi malam itu. Mendengar cerita itu, salah satu warga mengatakan wajar dan Pak Hendri bukan satu-satunya orang yang mengalami hal itu, karena rumah yang ia tempati adalah rumah bekas kuburan. Sejak kejadian itu, Pak Hendri memutuskan untuk pindah ke kontrakan yang lain. Dan ketika Pak Hendri menemukan kontrakan baru, Pak Hendri selalu menanyakan histori rumahnya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Pengalaman dari Pak Hendri ini bisa kita ambil pelajaran kalau dimanapun sebenarnya rumah itu ada penghuninya, kayak gitu. Tapi bagaimana kita menyikapinya dan mendoakan tempat yang kita singgahi seperti itu. Dan terima kasih sudah menonton. See you in the next story. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.